Namun permasalahannya, waris jelas, ahli waris jelas, yang mewarisi jelas, ahli waris jelas. Yang ketiga tadi, objek waris. Tentu pertanyaan kita, mana objek warisnya? Yaitu terkait harta warisan. Apakah semua hartanya ini menjadi objek waris sementara istrinya ada? Dengan kata lain, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu polemik lagi di dalam pembagian harta warisan, sering tidak jelasnya perbedaan mana harta suami dan mana harta istri. Karena harta yang ada sejak pernikahan itu dianggap harta bersama. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya negara kita telah memberikan solusi itu. Tapi sepertinya ini kurang sosialisasi. Atau kecenderungan masyarakat kita terlalu mengedepankan rasa. Sebenarnya dalam perundang-undangan, undang-undang perkawinan pasal 29 ya, itu dijelaskan adanya apa yang disebut dengan perjanjian perkawinan. Perpisah antara mana harta suami dan mana harta istri. Yang pada awalnya dalam undang-undang perkawinan pasal 29 itu ditetapkan bahwasanya perjanjian itu dibuat sebelum menikah. Tapi ini akan jadi polemik lagi. Makanya kemudian muncul putusan MK nomor 69 tahun 2015 bahwasanya perjanjian perkawinan itu bisa dibuat sebelum, sesudah ataupun setelah menikah. Dan itu bisa. Dan ini yang disebut dan dinamakan dengan perjanjian perkawinan. Ya. Nah itu secara hukumnya notaris paham, tahu. Tapi kadang-kadang Pak, kalau kita suami istri buat itu, yuk kita ke notaris. Ngapa Bang? Kita buat perjanjian perkawinan. Mana harta saya, mana harta kamu. Ini maksud abang apa? Ini jangan-jangan panjang jangan-jangan itu Pak. Sehingga kadangkala hal ini umumnya masyarakat kita menganggap hal ini tabu. Padahal ini akar, Bapak dan Ibu, ini akar permasalahan. Tidak ada. Seolah-olah kalau seandainya dipisahkan mana harta istri, mana harta suami, ya, ada dua kemungkinan Pak. Jangan-jangan punya maksud, ada rencana ingin bercerai. Ini zon pertama. Zon kedua, jangan-jangan nambah. Gitu. Sehingga apa Pak? Jarang tersentuh. Jarang teraplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, kapan ini munculnya? Cepat atau lambat Pak? Kita tidak tahu jodoh. Bagaimanapun kadang-kadang kita tidak bermaksud, mimpi pun tidak pernah untuk bercerai. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bercerai, bercerai. Terjadi perceraian. Bingung. Mana harta istri, mana harta suami? Kalau di dalam adanya perjanjian perkawinan disebutkan rumah ini milik suami. Ya, mobil ini milik istri. Kebun yang di sana ini milik suami. Itu disebutkan. Sehingga jelas ketika terjadi perceraian, ya, maka jelas mana hak masing-masing. Sehingga tidak ada kezaliman terkait tentang harta tersebut. Karena kita semua tahu Pak, terkait harta ini, ya, bukan hanya di akhirat.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Di antaranya seperti kita memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Itu sama dengan dia memasukkan ke dalam perutnya apa? Api neraka. Ini akhirat. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beginilah solusi yang diberikan ya di dalam terkait tentang perjanjian perkawinan ini. Nah, kalau seandainya tidak terjadi perceraian, lambat laun pasti juga akan berpisah. Di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kalaupun tidak dengan perceraian, dengan kematian, maka terjadi lagi prahara. Sering kita menghadapi kasus-kasus di dalam pembagian harta warisan ini sulit untuk membedakan mana yang masuk ke objek waris. Ketika suaminya meninggal, apakah seluruh harta menjadi objek waris? Belum tentu. Bisa jadi ada harta yang pernah dia belikan untuk istrinya. Nah, kadangkala juga kita menemukan ada seorang ibu yang suaminya meninggal dunia, lalu dia bilang, rumah ini sudah dikasih oleh suaminya dulu kepada dia. Waktu beli rumah ini, dia bilang, ini rumah untukmu. Artinya, itu pemberian suami kepada istri yang menjadi milik istri. Tapi ketika, karena suaminya yang mengambil rumah tersebut, aktanya atas nama suami disanggah oleh anaknya. Apa buktinya? Bahwasanya rumah ini pernah dikasih papa ke mama. Konflik, Pak. Karena dia punya bukti. Nggak mungkin dia di depan orang. Ya, ini kan pembicaraan berdua suami istri. Entah berbicara sambil minum teh, mereka udahlah rumah ini untuk kamu aja lah. Kan begitu? Bisa jadi. Dan istrinya pun sudah dikasih, nggak dia tuntut. Kalau memang abang kasih, ya alihkanlah sertifikatnya. Kan terkesan istrinya, Pak. Nggak percayaan kan gitu, Pak. Nah, segan-segan tadi, Pak. Akhirnya jadi konflik. Ada loh, Pak, anak yang kemudian menyanggah. Apa buktinya? Rumah ini sudah dikasih ke mama. Mana sertifikatnya? Tuh, masih atas nama papanya. Konflik. Jadi penetapan harta waris ini, Pak. Penetapan objek waris. Maka jalannya adalah dengan disyaratkan kita membuat yang namanya perjanjian perkawinan. Namun sekali lagi, ya, belum teredukasi dengan baik masyarakat kita terkait dengan ini, ya, kita masih mengedepankan prasangka, kita masih mengedepankan rasa-rasa, ya, akhirnya itu akan memunculkan konflik ketika pembahasan warisan. Makanya, Bapak dan Ibu, ketika tidak ada perjanjian perkawinan ini, ya, maka kekosongan hukum karena tidak adanya perjanjian perkawinan, maka disitulah kemudian muncul istilah yang namanya gonogini. Itu tidak ada di undang-undang, Pak. Tapi karena tidak ada perjanjian perkawinan, apa yang membuktikannya? Maka disitulah ada istilah harta gonogini. Berlaku ketika orang berpisah, bercerai, dan berlaku juga di dalam penetapan mana yang menjadi objek waris. Dan si gono ini, Pak, ya, si gono ini itu berdasarkan putusan hakim. Berdasarkan putusan hakim dengan berbagai pertimbangan, ya, di dunia hukum, maka hakim akan memutuskan, ya, si gono sekian, si gininya sekian. Ya, jadi itu berdasarkan putusan hakim. Nah, sebenarnya ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya perjanjian perkawinan tadi. Walhasil, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, permasalahan terkait dengan warisan ini, yang pertama sekali itu akan jelas nampak terkait dalam penentuan objek waris tadi. Maka solusinya seperti itu. Bukan berarti ketika sudah ada perjanjian perkawinan aman pembagian warisan, juga belum tentu. Intinya, inilah yang kita maksudkan dengan prahara yang ada dalam warisan tersebut. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengkhususkan salah satu bidang ilmu dalam masalah ini yang disebut dengan ilmu faraid.
Ya. Dan juga sebagian para ulama menyebutkan Pak, bahwasanya ilmu faraid adalah ilmu yang paling cepat menguap.